Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya kabar pagi hari ini, bagaimana kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga lafaz hamdalah yang diungkapkan baik jamaah yang ada di masjid maupun yang ada di online senantiasa mengokohkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin kita ulang-ulang. Kalau kita dibangun di pagi hari, man asbaha minkum amina fi sirbihi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumihi faka'anna mahizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian bangun di dalam kondisi pagi harinya mendapatkan rasa aman di rumahnya, kemudian diberikan kesehatan badannya dan memiliki makanan yang cukup untuk dimakan pada hari itu di rumahnya, maka bahasa Nabi SAW, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Karena hari ini bukan tidak mungkin tiga hal ini walaupun kelihatannya sepele, tapi ternyata ini adalah tiga hal yang membahagiakan. Kalau kita hari ini bangun pagi hari aman, tidak ada kebakaran, tidak ada kebanjiran, tidak ada gempa bumi, tidak ada peristiwa-peristiwa musibah lainnya selain daripada bencana alam, kira-kira itu menjadi satu kondisi yang nyaman nggak buat kita Bapak Ibu? Bahkan kalau kita hari ini berada di sekitaran daerah Bintaro, boleh kita katakan kita termasuk yang beruntung. Kemarin ketika kita berbagi dengan beberapa sahabat-sahabat di BUMN, dia bilang, Ustadz, yang namanya orang yang tinggal di sekitaran daerah Bintaro dan sekitarnya itu termasuk orang-orang yang happy. Kenapa? Karena aksesnya kemana-mana mudah gitu ya. Dan selain daripada itu, beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di sekelilingnya memadai, terlebih dalam urusan kajian-kajian. Dan insya Allah ini adalah salah satu kebahagiaan buat kita, termasuk di lingkungan di mana kita berada. Makanya ketika kemudian kita punya cukup dalam kondisi aman di pagi hari, kemudian dia dalam keadaan sehat badannya. Jadi sehat badan ini bangun tidur, kemudian kita bisa membuka mata, kemudian menggerakkan kaki kita untuk kemudian bersiap berangkat ke masjid, kemudian beribadah di masjid. Maka ini adalah anugerah yang luar biasa. Kenapa kita bicarakan hal ini di awal? Bukan tidak mungkin hari ini ada orang yang pengen hidupnya itu bahagia dunia dan insya Allah bahagia di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Namun kenyataannya ada 4 kondisi jiwa yang hari ini dihadapi oleh manusia. Yang pertama adalah ada orang yang ketika hidupnya senang di dunia tapi sengsara di akhirat. Ada apa enggak Bapak Ibu? Siapa di antaranya? Qarun, ya, Fir'aun di antaranya. Mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala keutamaan-keutamaan dari atribut-atribut di dunia, baik itu kekayaan, bahkan Qarun itu diberikan kekuasaan, diberikan kesehatan. Karena konon katanya Fir'aun ini dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Fir'aun ini nggak pernah sakit, Bapak. Makanya Fir'aun nggak pernah kenal yang namanya tolak angin, kombantrin, ya. Puyer bintang 7, nggak kenal ya. Tapi kemudian tidak menjamin dalam keadaan-keadaan yang seperti itu kemudian menyebabkan
mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bahkan di dunia sudah Allah berikan azab. Bagaimana Qarun ditenggelamkan di dalam perut bumi beserta dengan harta yang ia banggakan. Begitupun Fir'aun tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Maka hari ini juga bukan tidak mungkin tipe-tipe seperti ini ada atau tidak, Bapak Ibu? Nah, bahkan sekarang kita lagi diramaikan dengan informasi mengenai bagaimana komponen-komponen di negeri ini yang kemudian tadi memiliki kesenangan-kesenangan di dunia, punya rekening yang tidak sedikit, tapi ternyata inilah yang diambil dari jalan-jalan yang tidak baik dan benar. Nah, cuma saya nggak perlu sebutkan ya. Tapi ala kulli hal, ini yang sekarang kita lihat. Ada lagi orang yang dia sengsara di dunia dan juga sengsara di akhirat. Ada? Ya ini orang yang sudah di dunia nggak dapat apa-apa, nggak jadi apa-apa, di akhirat juga nggak jadi apa-apa dan dapat apa-apa. Maka ini adalah orang yang paling merugi sepanjang kehidupannya. Namun demikian, ada level yang lebih baik dari semua itu, yaitu adalah ketika mungkin dia nggak dapat apa-apa atau biasa saja hidup di dunia, boleh jadi dia sengsara di dunia, tapi bahagia di akhirat. Ada seperti itu? Dan ini kalau kita lihat di generasi sebelum kita, salah satunya adalah pribadi Luqmanul Hakim. Karena Luqmanul Hakim ini adalah seorang budak, Bapak Ibu. Tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran, bahkan bagaimana pembelajarannya terhadap anaknya, itu menjadi di antara golden wisdom of parenting. Bagaimana kebijakan emas dalam pola pengasuhan itu, di antaranya diajarkan daripada pribadi Luqman kepada anaknya. Maka ini adalah di antara tipikal orang, yang mungkin dia oke. Dalam hidup itu dia nggak terlalu memiliki apa-apa. Tapi ternyata dia di akhirat itu mendapatkan kebahagiaan. Makanya di antara doa Nabi yang mungkin hari ini kita nggak bisa ngamalin ya, atau mungkin kita sulit untuk mengamalkan, nggak bilang nggak bisa ya. Ada doa Nabi itu yang bunyinya seperti ini. Allahumma ahyini miskinan, Allahumma amitni miskinan, wasyurni ma'al masakin. Nah ini kira-kira kalau saya baca doa ini diaminkan nggak Bapak Ibu? Kenapa nggak diaminkan? Doanya gini, ya Allah, kalau bahasa Nabi SAW, hidupkan aku berada dalam bagian orang miskin, kemudian wafatkan sebagai orang miskin, dan bangkitkan bersama dengan orang-orang miskin. Pertanyaannya, kita pernah nggak doa kayak gitu Bapak Ibu? Yang ada doa kita apa? Ya Allah, anugerahkan kekayaan kepada aku, kan gitu. Dan kenapa Nabi minta agar kemudian bahasanya dibangkitkan dalam kelompok orang miskin? Karena salah satunya adalah bagaimana orang-orang miskin itu hisapnya lebih pendek daripada orang-orang kaya. Lalu Ustaz, kalau gitu apakah kita nggak boleh kaya? Boleh. Tapi makanya jangan sampai kekayaan kita menyandra untuk kemudian lebih lama bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah satu saat Abdurrahman bin Auf itu ketika ditegur oleh Ummul Mukminin, wahai Abdurrahman, engkau sesungguhnya adalah di antara yang paling belakang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu sadar karena teguran daripada Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha itu karena banyaknya harta Abdurrahman bin Auf. Makanya beliau kemudian memberikan kemudahan bagi seluruh penduduk Madinah yang waktu itu sudah kelewat panen daripada kurmanya. Dibeli, tapi ternyata begitu dibeli bukan jatuh miskin. Tapi yang ada tetap kaya gitu. Karena begitu sudah dibeli kurma yang sudah terlalu matang, sudah hampir busuk, dengan harga kurma baik, namun setelah itu ternyata tidak lama ada utusan daripada sebuah negeri Habasyah yang ingin membeli kurma yang sudah dalam kondisi itu dikali lipat daripada harga yang paling bagus pada saat itu. Nah, itu Abdurrahman bin Auf. Ya, ada orang yang memang bahasanya pengen miskin, nggak miskin-miskin, ya. Tapi juga kita kebanyakan ada pengen kaya tapi nggak kaya-kaya, ya kan. Tapi ala kulli hal kita pengen kita jadi orang-orang yang SDBA, yaitu apa? Senang di dunia, bahagia di akhirat. Dan ukuran senang itu tadi sederhana saja. Kalau kita bangun pagi dalam kondisi aman, badan sehat, kemudian punya cukup makanan, maka itu seakan-akan dunia sudah dalam genggaman kita, dan itulah di antara kebahagiaan yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan akhirat kita. Maka insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi kelompok bagian dari kelompok orang-orang yang bahagia di dunia dan insya Allah bahagia di akhirat nanti. Amin.
ya rabbal alamin. Dan untuk menggapai kelompok ini, bagian ini, maka perlu ilmu untuk kita ketahui bagaimana agar kita bisa berada di dalam kelompok orang-orang ini. Dan bahkan untuk lebih jalan pintasnya adalah kita perlu model teladan yang kita ikuti. Karena salah satunya adalah kualitas hidup kita itu akan sangat berbanding lurus dengan kualitas teladan orang-orang yang kita ikuti dan kita contoh. Betul apa enggak? Karena hari ini banyak orang, mohon maaf, menjadikan teladan, menjadikan contoh itu yang justru tidak membawa kepada keberhasilan dan kebahagiaan. Kalaupun ada, sifatnya sesaat. Misalkan ada di antara mungkin generasi anak-anak muda kita, senang dengan nama yang namanya grup musik dari Korea, apakah itu K-pop ataupun yang sejenisnya, BTS ya. Makanya waktu itu ada sebuah restoran cuma hanya memamparkan gambarnya saja, maka ternyata itu bisa laku keras gitu ya. Kenapa? Karena bukti keteladanan. Padahal apakah itu berdampak dan bermanfaat dalam hidup kita di akhirat? Enggak sama sekali. Bahkan ketika mereka datang ke Indonesia, kemudian buat konser, maka tidak aneh kalau kemudian ada di antara penggemarnya itu muslimah, anak-anak kita. Tapi kemudian dipeluk dan lain sebagainya. Wa'iyadzubillah. Inilah yang kemudian menjadikan kualitas hidup orang itu berbanding lurus dengan kualitas keteladanan yang diikuti. Yang terakhir kemarin, mungkin kita juga mendengar yang terjadi di antara Aremania dengan Persebaya itu ya, Kanjuruhan. Walaupun sekarang bahasanya setelah ada tim investigasi, dikatakan bahwa di antara yang menjadi penyebab kesalahannya adalah tangga yang terlalu curam dan pintu yang terkunci katanya itu ya. Padahal bukanlah karena semata-mata keadaan itu. Akan tetapi apa? Inilah perlu kita berhati-hati di dalam mengikuti sesuatu. Jangan sampai ketika kita mengikuti sesuatu, maka kita berada di dalam kondisi akhir sebagaimana yang kita ikuti itu. Maka ketika kemudian bahasanya nonton bola, sebenarnya nonton bola boleh apa enggak Bapak Ibu? Boleh. Tapi kalau kemudian, mohon maaf, sampai kemudian meninggal dunia, apapun sebabnya, kemudian tercatatkan di situ sahih apa enggak? Enggak Bapak Ibu. Maka inilah salah satu duka yang besar di negeri kita hari ini adalah kejadian itu. Dan duka itu bukan hanya sebatas duka di mana kehilangan ratusan nyawa, bukan itu. Tapi bagaimana ratusan nyawa itu yang kita dukakan itu adalah kalau mereka di antaranya muslim, maka matinya dalam keadaan yang sia-sia. Maka inilah pentingnya kita memiliki teladan yang terbaik di dalam hidup kita. Dan bicara teladan itu adalah tentunya dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah the best role in life. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi. Makanya Rasulullah itu bahasanya dikatakan menjadi saksi umat akhir zaman. Karena nanti di hari akhir di padang mahsyar, bagaimana manusia itu sibuk mencari perlindungan. Ada yang datang daripada Nabi Nuh, ada yang datang kepada Nabi Ibrahim, ada yang datang kepada Nabi Musa dan Nabi Rasul lainnya. Tapi mereka menjawab, kami tidak bisa menolong kalian. Tapi ketika kita datang kepada Rasulullah, walaupun Rasulullah tidak pernah kita temui secara langsung, maka dia akan menjadi saksi di antara kebaikan pertolongan yang Allah hadirkan kepada hidup kita. Makanya Nabi punya privilege, namanya apa? Syafa'atul uzma. Yang memberikan pertolongan yang besar. Karena nanti di hari padang mahsyar, ada pertolongan yang kita dapatkan itu berupa apa? Ada dari Quran, itu bisa jadi syafaat. Dari harta-harta yang kita sedekahkan, itu juga bisa jadi syafaat. Anak-anak kita yang menjadi ahli Quran, itu bisa jadi syafaat. Bahkan ketika seseorang itu wafat di dalam medan juang karena semata Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun juga akan memberikan syafaat. Tapi dari sekian banyak syafaat-syafaat yang lainnya, maka syafaat di antara yang paling besar pada saat itu adalah syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Maka ini adalah syahidan wa mubasyiran. Dan Nabi juga menjadi pembawa kabar gembira Bapak Ibu. Makanya kalau kita lihat bagaimana kemudian Nabi SAW menggambarkan tentang
gambaran tentang surga, gambaran tentang hidup di dunia, ketika ikut aturannya Allah, ketika kita ikut jalannya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ikut sunnahnya Nabi SAW, maka niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Walaupun juga Nabi wadaziro, menjadi pemberi peringatan. Ingat, karena kalau kita hari ini, mohon maaf, kemarin kita lihat tuh ada kejadian banjir di daerah Bogor, ketika kemudian ada motor, padahal udah dibilang, jangan lalui arus banjir itu. Tapi dia masih nerobos. Apa yang terjadi? Masuk ke dalam selokan air. Iya. Dan ini ternyata apa? Bukan tidak mungkin dalam hidup kita juga. Kalau nggak ada yang ngingetin. Jangan berzina, jangan maksiat, jangan mengambil riba, jangan berbohong, jangan menzolimi orang lain. Mungkin kita hari ini bisa jadi akan lebih banyak berada dalam ketergelinciran dan kecelakaan-kecelakaan di dalam hidup ini. Makanya Rasulullah wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi, dan kemudian menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya. Karena Rasulullah itu dengan rasul-rasul yang lain memiliki misi yang sama, yaitu mengajak kepada sebanyak mungkin orang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Li'ilai kalimatillah, di dalam rangka meninggikan kalimat Allah, wasirajam munira, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Makanya ketika kita berbicara tentang Islam, maka Islam itu adalah menjadi cahaya yang membawa kita dari kondisi gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, kan begitu. Makanya bahkan tempat Nabi SAW wafat, yaitu adalah di negeri Madinah, yang kita sebut dengan Madinah al-Munawwarah, ya, Madinah yang bercahaya. Nah, karena cahaya itu ditampilkan dari pribadi Rasulullah. Dan bahkan Masya Allah, kalau kita lihat, mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah jalan ke luar negeri, ke London, ke New York, gitu ya, atau kemudian di Eropa, ataupun di belahan dunia lain. Maka kita akan dapati Madinah itu kota yang sederhana Bapak Ibu. Tapi denyutnya, Masya Allah, itu bisa terasa di seluruh seantero penjuru dunia. Kenapa? Karena disitulah wafatnya Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di masa di mana Rasulullah itu diturunkan, dulunya bangsa Arab itu berada dalam kondisi jahiliyah. Jahiliyah, suka perang, membunuh anak perempuan hidup-hidup, kemudian banyak kemaksiatan lain, minum minuman khamar dan lain sebagainya. Tapi begitu Islam masuk, maka itu menjadi cahaya yang menerangi kegelapan-kegelapan itu, bahkan memuliakan keadaan-keadaan mereka sampai hari ini. Walaupun kita berlindung kepada Allah, kondisi hari ini di Tanah Suci semakin hari juga semakin mengkhawatirkan. Sekarang ini kalau di daerah Riyadh sudah banyak muncul kafe-kafe gitu ya. Bahkan yang sudah dekat-dekat dengan Madinah, Mekah pun juga bukan tidak mungkin ini ada hal-hal yang mendekati ke arah itu. Dan kita berlindung kepada Allah, karena kalau itu sudah terjadi, ketika sudah tidak ada lagi pembedaan kota suci dengan yang lainnya, maka bukan tidak mungkin semakin dekat kita dengan akhir zaman. Maka oleh karenanya, ketika kita hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika berada dalam keadaan apapun, harusnya kita tetap seharusnya selalu gembira. Karena Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah itu apa? Nikmatul haq. Apa nikmatul haq itu? Yaitu ketika nikmat kita dikasih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, itu nikmatul haq. Dan itu adalah kelebihan di antara nikmat-nikmat yang lain. Kalau hari ini kita sehat, punya harta, punya pekerjaan, punya pasangan, punya rumah, punya kendaraan, maka itu adalah nikmat nisbi. Yang kalau tidak kita pakai dengan benar-benar menuju Allah, maka bisa jadi nikmat itu akan menggelincirkan kita. Dan wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah itu? Di antaranya adalah Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, yang kedua ini adalah bagaimana kita diberikan rahmat oleh Allah dengan hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau hari ini kita
masih dikasih nikmat iman, Islam, hidayah, masih mudah untuk interaksi dengan Quran, mengamalkan sunnah Nabi, mengingat daripada perjuangan Nabi di dalam hidup kita, maka insya Allah inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fabizalika falyafrahu, maka dengan keadaan itu maka sudah selayaknya kalian bergembira. Kenapa? Huwa khairum mimma yajmaun. Maka itu adalah lebih baik daripada apa yang telah mereka kumpul-kumpulkan di dalam hidup ini. Dan Bapak Ibu, apalagi ketika kita hari ini berada dalam bulan Rabiul Awal. Memang bulan Rabiul Awal ini bukan di dalam bulan yang terkategorikan min asyhuril hurum. Bulan-bulan haram, bukan. Dan bulan Rabiul Awal juga bukan daripada bulan yang disebut sayyidus syuhur, penghulu dari seluruh bulan, bukan. Tapi yang menarik, Rabiul Awal ini disebut sebagai ummahatus syuhur, induknya dari para bulan-bulan yang ada. Kenapa? Karena kalau tidak ada bulan Rabiul Awal, bukan tidak mungkin bulan-bulan yang lain tadi disebutkan itu bisa jadi tidak memiliki makna apa-apa. Kenapa? Karena di dalam bulan Rabiul Awal ada 3 peristiwa penting yang terjadi. Yang pertama adalah Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi kapan? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Yang kedua adalah peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadinya tanggal berapa Pak Ibu? Hijrahnya Nabi terjadi kapan? Ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Jadi bukan 1 Muharram. 1 Muharram hanya mengingat awal tahun hijrahnya. Tapi kalau peristiwa hijrahnya, Rasulullah tanggal 28 Safar, itu adalah ketika para kafir dan kaum musyrikin berkumpul di Darun Nadwah untuk bersepakat membunuh Nabi. Namun Allah selamatkan. Kemudian bahasanya mundur ke Gua Sur. Jadi kalau lihat model hijrah itu kan, kalau di sini Mekah harusnya kan ke Madinah lurus saja. Tapi ternyata mundur dulu ke Jabal Sur. Ini kan kayak apa namanya, busur panah ya. Untuk memundurkan beberapa langkah untuk melesat sekian langkah. Dan ketika sampai di Jabal Sur 3 hari, barulah tanggal 1 Rabiul Awal Rasulullah jalan menuju Yastrib. Dan sampai di Kuba, Kuba itu adalah daerah paling luar dari daerah Madinah. Itu tanggal 8 Rabiul Awal. Maka selama 3 hari Rasulullah bersama dengan para sahabat membangun masjid yang pertama kali dibangun, yaitu Masjid Kuba. Nah barulah masuk tanggal 11, tanggal 12 sampai di Madinah. Nah jadi 12 Rabiul Awal juga adalah momentum hijrahnya Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terjadi kapan? 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Nah jadi kalau kita lihat 12 Rabiul Awal ini ternyata memiliki sejarah yang begitu dalam di dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW sebagai pengingatan bagi kita umatnya. Walaupun kenapa kemudian kok yang dibilangnya Maulid Nabi? Ya karena kalau tidak ada hadirnya Rasulullah di dalam kehidupan kita hari ini, maka hijrah itu tidak terjadi, wafatnya juga tidak terjadi. Makanya kita mengingat Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalaupun kita hari ini, Ustadz, apakah kita perlu mengadakan Maulid Nabi? Sementara bahkan Nabi sendiri gak memperingati, bahkan para sahabat, para imam yang 4 tidak melakukan demikian. Memang kemudian dikatakan itu semua adalah tidak dilakukan. Namun kita hari ini coba lihat, 15 abad yang lalu, itu kita jauhnya jarak kita dengan Rasulullah. Enggak kita ingat saja, banyak di antara kita yang sudah bahasanya tergelincir. Maka dengan mengingat itu harapannya, ini adalah bagian daripada sebagian para ulama menyebutnya bid'atul hasanah. Bid'ah yang hasanah bahkan. Tapi kalau kita kemudian mengkajinya, bahkan ini menjadi pekerjaan-pekerjaan yang memiliki nilai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah yang berbahagia, jangankan kita, dalam Al-Quran coba kita lihat. Para pendahulu yang berbahagia diantaranya adalah Nabiullah Isa. Nabiullah Isa alaihissalam. Dalam Quran surah As-Saff ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Coba lihat. Jadi bahasanya gini, Nabi Isa itu, Bapak Ibu, bisa dikategorikan nabi dan rasul yang luar biasa enggak? Apa keluar biasanya Nabi Isa? Ya, Nabi Isa itu ya dilahirkan tanpa bapak dalam keadaan rahim yang suci. Satu. Bahkan yang kedua, ketika sudah dalam kondisi bayi bisa berbicara. Ya kan? Yang ketiga, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Menyembuhkan orang yang tidak melihat, bisa melihat kembali dengan izin Allah. Menghidupkan seekor burung dari seekor tanah, dari sebuah tanah menjadi hidup dan bernyawa. Menghidupkan orang yang mati. Kira-kira ini mulia nggak Bapak Ibu? Masya Allah. Tapi ternyata bahkan Nabi Isa ini dikenal dengan seorang nabi dan rasul yang sangat baik kepada manusia lainnya. Tapi beliau masih mengakui bahwa ada yang lebih baik lagi daripada dirinya. Padahal bisa jadi beliau belum langsung bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka dalam ayat ini disebutkan, wahai Bani Israel, ketika Isa ibnu Maryam mengingatkan kepada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya adalah Ahmad. Masya Allah. Dan bahkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Isa ini bahkan menurut riwayat beliau tidak wafat ketika kemudian waktu itu dikejar oleh raja yang zalim untuk kemudian membunuh Nabi Isa. Tapi kecuali ada pengikutnya yang berkhianat yang kemudian diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Namun di mana Nabi Isa? Di antaranya adalah berada di langit kedua. Kalau peristiwa Isra Mi'raj itu, maka ditemukan bahwa dalam riwayat ketika langit pertama Rasulullah SAW itu bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Tapi begitu naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa wa Yahya. Bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Dan Nabi Idris ini juga luar biasa. Kenapa? Karena beliau pun tidak wafat di bumi, tapi langsung ditempatkan di langit yang keempat ini. Dan Bapak Ibu, begitu pun langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Namun yang ingin disampaikan adalah bagaimana nanti Nabi Isa dengan izin Allah, ketika kemudian di akhir zaman, sepeninggal Rasulullah SAW, maka kita akan menghadapi era yang kita sebut dengan daripada kiamat kubro. Dan di antara tanda-tanda kiamat kubro adalah ketika hadirnya Dajjal. Nah kalau Dajjal itu sudah hadir secara fisik, maka nggak ada yang bisa mengalahkan dia kecuali ya Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika nanti kemudian umat Islam berkumpul bersama-sama di Masjidil Haram, di Ka'bah, untuk kemudian mengangkat Imam Mahdi, maka pada saat Imam Mahdi itu untuk diminta memimpin sholat, maka saat itulah Allah turunkan Nabi Isa. Untuk apa? Bermakmum di belakang Imam Mahdi. Dan ini adalah merupakan di antara nubuah, isyarah yang Rasulullah SAW sampaikan 15 abad yang lalu. Artinya ini memiliki keterkaitan. Kalau Nabi dan Rasul sebelumnya saja bergembira dengan akan datangnya Rasulullah, dengan akan hadirnya dan lahirnya Rasulullah SAW, maka apalagi kita. Bahkan bukan hanya Nabi Isa, di antaranya adalah Nabi Ibrahim, yang notabene juga adalah kakek moyangnya. Dalam doanya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 129, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran dan Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan ini ternyata dengan izin Allah dikabul enggak? Dikabul doanya Nabi Ibrahim ini. Makanya Masya Allah, kita jangan pernah sepelekan doa Bapak Ibu. Bahkan termasuk mendoakan orang-orang yang belum beriman, semoga Allah berikan nikmat hidayah. Karena ada kejadian, Rasulullah kan doakan gini, ya Allah menangkan Islam itu dengan Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab, betul nggak? Pertanyaan Umar bin mana yang lebih dulu dapat hidayah?
Umar bin Khattab. Pertanyaannya, Umar bin Hisham dapat hidayah nggak Pak Ibu? Umar bin Hisham dapat hidayah nggak? Ya, Umar bin Hisham ini siapa? Abu Jahal, betul. Nah pertanyaannya, Abu Jahal dapat hidayah nggak? Pada saat itu enggak. Tapi meleset nggak doanya Nabi? Enggak Bapak Ibu. Karena apa? Walaupun Abu Jahal itu kemudian mati, tidak menjadi di antara pengikut Rasulullah. Tapi yang menarik apa? Anaknya beliau, siapa namanya? Ikrimah bin Abu Jahal adalah di antara sahabat Nabi yang kemudian merelakan nyawanya untuk gugur di medan juang di dalam rangka membela Rasulullah SAW. Jadi kalau kita doakan nih, siapa aja gitu ya, mungkin orang yang belum dapat hidayah iman, atau orang yang berlaku zalim kufur, doakan kebaikan buat dia. Kenapa? Karena doa itu adalah as-silahul mu'min. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman, Bapak Ibu. Makanya disinilah kalau kita lihat Rasulullah SAW adalah di antara pembuktian dikabulnya doa Nabi Ibrahim ini. Makanya kalau kita hari ini hadirnya Rasulullah di dalam hidup kita, bahagia apa enggak Bapak Ibu? Senang enggak kita jadi umatnya Rasul? Cinta enggak kita sama Rasul? Rindu enggak kita sama Rasul? Coba pertanyaannya, sudahkah kita jadi followernya Rasul? Kenapa kita bicarakan follower Rasul? Karena tadi banyak orang hari ini bangga kalau follow selebgram, follow akun sosmednya daripada tokoh-tokoh yang ia sukai, begitu ya. Padahal belum tentu ketika dia follow, bahasanya like, subscribe, follow, ya kan? Follow, like, subscribe gitu ya. Maka ternyata Rasul memang nggak punya akun IG, TikTok nggak ada, ya. Facebook nggak ada gitu ya, medsos nggak ada. Tapi kita pengen bisa menjadi bagian daripada followernya Rasulullah nanti. Karena tadi Rasulullah akan menjadi saksi bagi kita. Cuman kalau kita hari ini dimasukkan ke dalam golongan follower Rasulullah, seneng apa enggak Bapak Ibu? Kalau kita termasuk umatnya Rasul, bahagia apa enggak? Apa bahagianya jadi umatnya Nabi? Apa bahagianya jadi followernya Rasulullah? Ya, di antaranya ini. Yang pertama adalah kalau kita diakui menjadi followernya Nabi SAW adalah kita akan dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Masya Allah. Katakanlah jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Lafaz ini di sini menurut para mufassir adalah kembali kepada Rasulullah. Maka niscaya yuhibbukumullah, maka niscaya kalian akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah semakin sayang kepada kalian. Bahkan bukan hanya itu, yang kedua apa? Bahwa kalau kita mencintai Nabi, bahkan kita mencintai Rasulullah di atas semua manusia yang ada di atas muka bumi, inilah bukti keimanan yang sempurna bagi diri seorang hamba. Dari mana? Hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Dikatakan oleh Nabi, belum dikatakan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai aku, menjadikan aku lebih ia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia lainnya. Jadi kalau kita hari ini mencintai Nabi, maka itu akan mendapatkan jalan pembuktian iman yang semakin sempurna. Cuman hari ini kenapa kok kita nggak cinta sama Nabi? Maka ada sebuah pepatah mengatakan, tak cinta maka tak sayang maka tak kenal. Kan biasanya gitu. Kenapa orang kok hari ini lebih cinta kepada teladan-teladan mereka, idola-idola selain Rasulullah? Karena mereka enggak kenal sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekali lagi, Maulidun Nabi bukan perayaan, tapi Maulidun Nabi adalah pengingatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Quran surah Az-Zariyat ayat 55. Dan tetaplah berikan peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu akan menjadi kebermanfaatan bagi orang-orang yang beriman. Makanya ketika kita hari ini menjadi follower Nabi, kita akan dapetin petunjuk. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngikut Nabi, sudah pasti tuh kita akan memiliki kemungkinan besar salah jalan.
Dan Nabi tidak meninggalkan kita kekayaan, tidak meninggalkan kita pangkat, jabatan, kekuasaan. Tapi yang Nabi bilang, taraktu fikum amroin, ma in tamassaktum bihima, lan tadillu ba'di abadan, kitabullah wa sunnati. Telah aku wasiatkan kepada kalian dua hal, jikalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Dan yang keempat adalah menjadi penghuni surga. Karena kita di antara tadi kan, pengen bahagia di dunia dan insya Allah bahagia di akhirat. Kalau ukuran bahagia di akhirat itu apa Bapak Ibu? Ketika kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini adalah hadis yang Nabi sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga kecuali yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa orang yang enggak mau masuk surga bersama denganmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikutiku maka dia akan bersama denganku di dalam surga, dan siapa yang menyelisihi sunnahku, menyelisihi diriku, maka dialah orang-orang yang enggan masuk surga bersamaku. Karena kalau kita sudah masuk surga, insya Allah kita akan terselamatkan dari segala keburukan-keburukan. Maka oleh karenanya, pengen nggak kita jadi follower Rasulullah Bapak Ibu? Pengen. Nah lalu gimana agar kita menghadirkan kebahagiaan jadi follower Rasul? Maka sebelum cara, hadirkan prinsip dulu. Dan prinsip utama di dalam bagaimana kita mengikuti Nabi adalah dalam urusan akhlak. Kenapa? Karena akhlak adalah core principle, core of the core-nya daripada bagaimana kita mengikuti Nabi. Bahkan disebutkan, siapa yang mereka di dunia itu pengen bahasanya duduk dekat Nabi di surganya Allah adalah baguskan akhlaknya. Dan bahkan man yuridillahu bihi khairan ahsanuhum khuluqa. Ya. Barang siapa yang dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibaguskan akhlaknya. Dan kalau kita bicara akhlak, inilah yang membedakan kita dengan selain manusia, betul apa enggak? Hari ini kalau manusia enggak ada akhlak, kira-kira sama enggak dengan binatang Bapak Ibu? Makanya di sini disebutkan bahwa Nabi di antara misi utamanya apa? Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Maka oleh karenanya sebaik-baik petunjuk di dalam keteladanan akhlak adalah pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Apa di antara suri teladan Nabi yang bisa kita bawa oleh pagi hari ini? Maka izin Al-Fakir menghadirkan satu makro saja, satu ayat saja ya di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu ketika kita bisa melihat di dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-128. Surah At-Taubah ayat ke-128. Insya Allah kalau lihat wajah-wajahnya ini sudah hafal semua ya. Ya, karena apa? Karena kalau kita melihat ini adalah model cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini adalah ayatnya. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Nah, ini kalau kita bahas Masya Allah Bapak Ibu. Ini seakan Allah ingin menegaskan bahwa apa? Rasulullah ini bukan dari kalangan malaikat. Karena kalau kita membahasakannya Rasulullah dari malaikat, tentu akan banyak alasan. Oh, kita nggak bisa ikut Rasul, kan Rasul malaikat gitu. Tapi Rasulullah itu sebagaimana manusia biasa, makan, minum, ke pasar, kemudian berdagang, berkeluarga, tidur. Ini kan adalah hal-hal yang umum dilakukan oleh manusia. Walaupun Rasulullah juga memiliki kekhususan di dalam diri beliau. Ya, di antaranya apa? Keringat beliau itu bahkan bisa menyembuhkan.
Ya. Bahkan kemudian mohon maaf, satu waktu pernah Rasulullah itu berada di dalam sebuah peperangan, kemudian beliau terluka, perang Uhud jika Al-Fakir tidak keliru. Maka saat itu beliau pegangin itu darahnya agar jangan sampai netes di atas muka bumi. Kenapa? Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Karena kalau aku kemudian membiarkan darahku itu jatuh, maka bukan tidak mungkin di tempat itulah Allah akan menghancurkan tempat itu. Maka Rasulullah itu nggak pengen bahasanya Allah mengazab kaumnya yang belum faham. Makanya dilihat di dalam referensi ini bahwa ada 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan di dalam dokumentasi Al-Qur'anul Karim, 3 kemuliaan dari akhlak Nabi. Yang pertama apa? Azizun alaihi ma'anitum. Sungguh terasa berat olehnya penderitaan kalian. Padahal Nabi ini Bapak Ibu, pernah nggak ketemu sama kita? Kita pernah nggak ketemu sama Nabi? Dan kita hari ini ngerasain nggak kalau beban hidup kita makin hari makin berat apa makin ringan? Dan Rasulullah itu memiliki yang kita sebut dengan empati, Bapak Ibu. Merasakan, coba. Kalau kita hari ini digelisahkan oleh orang tua kita, wajar. Kita lihat orang tua lihat kita. Kalau kemudian kita dipedulikan oleh katakanlah seorang yang kita kagumi ataupun besar jasanya dalam hidup kita, wajar. Karena kita melihat dirinya dan boleh jadi dia melihat kita. Tapi kalau hari ini bahasanya Rasulullah nggak pernah lihat kita juga nggak pernah lihat Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah bisa merasakan bahwa beban kita semakin hari bukan semakin mudah, tapi semakin berat. Ini kira-kira luar biasa nggak Bapak Ibu? Makanya ketika dirasakan bahwa beban kita begitu berat, maka Rasulullah memberikan kebaikan-kebaikan bagi kita. Mengajarkan kebaikan-kebaikan bagi kita. Dalam konteks lainnya adalah Rasulullah mengajarkan akhlakul hasanah kepada kita. Bagaimana dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, maka diberikanlah jalan-jalan yang ajaib. Kalau kita mengikutinya dengan baik, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan kebaikan. Makanya ukuran akhlakul hasanah itu apa? Dia senang berbuat baik. Maka jangan pernah bosan. Jadi orang baik Bapak Ibu. Kalau ada kesempatan kebaikan, ikut. Kalau terlambat, nyusul. Nah ini. Kenapa kita katakan begitu? Karena kalau kita berbuat baik, minimal kita akan membalas kebaikan orang yang diberikan kepada kita dengan kebaikan yang sama dengan yang diberikan. Karena hakikatnya kalau kita berbuat kebaikan, maka itu akan kembali kepada orang yang melakukannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kalian berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Tapi kalau kalian berbuat keburukan, keburukan itu juga yang akan kembali kepada kalian. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah ngajalin bagaimana kita berbuat baik. Bahkan termasuk diantaranya apa? Berbuat baik kepada ahli keluarga kita, berbuat baik kepada diri kita, berbuat baik kepada keluarga kita, berbuat baik kepada tetangga kita, berbuat baik kepada makhluk lainnya. Maka ini Masya Allah, empati ini nggak cuma sekedar, oh kasihan ya, tapi dia juga engage, dia juga involve dengan apa yang dirasakan atau dialami orang yang berada dalam kondisi berbeda dengan dirinya. Bahkan tidak sampai pada tahapan empati. Tapi Rasulullah juga disebutkan harithun alaikum, yaitu apa? Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Ini bahasa lainnya apa? Peduli Bapak Ibu. Jadi setelah empati yang kedua peduli. Peduli terhadap orang lain, bukan hanya sekedar empati. Bukan hanya sekedar oh dia bisa merasakan kondisi yang itu, tapi dia peduli. Makanya Rasulullah itu peduli kepada umatnya. Bahkan bahasanya merindukan umatnya. Pernah satu saat lagi ngumpul bersama para sahabat, saya merindukan saudara-saudaraku. Kami saudara-saudara ya Rasulullah, kalian adalah ashabi, sahabat-sahabatku, tapi aku rindu saudara-saudaraku. Siapa mereka? Mereka adalah umat akhir zaman, yang mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka mengimaniku dan mengikuti sunnah-sunnahku. Dan Rasulullah amat sangat peduli kepada umatnya Bapak Ibu. Bahkan ketika beliau akan wafat, yang beliau katakan di antara wasiat pesannya apa? Ummati, ummati, ummati. Bahkan kelak ketika beliau dibangkitkan di yaumul mahsyar ataupun di yaumul ba'ats, maka ketika itu Rasulullah diriwayatkan sujud. Ditegur oleh
malaikat Jibril setelah ditanyakan oleh Allah, maka kemudian Rasulullah bangkit. Cuma menanyakan, kaifa ummati ya Jibril? Bagaimanakah umatku ya Jibril? Maka Rasulullah sujud lagi, maka kemudian dilaporkan kepada Allah dan Allah mengatakan, tidak ada manusia manapun yang akan masuk ke dalam surgaku sebelum daripada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada umat lainnya yang akan masuk ke dalam surgaku sebelum daripada umatnya Muhammad selesai masuk berada di dalamnya. Itu pedulinya Nabi, Bapak Ibu. Makanya Nabi itu begitu pengen umatnya itu selamat, beriman kepada Allah. Waktu di Taif. Nah, ini ukuran daripada akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Jadi ada akhlakul hasanah, akhlakul karimah. Maksudnya gimana? Waktu di Taif Rasul itu diapain? Dilempari. Bahkan sampai beliau mengalami luka. Pertanyaannya, begitu kemudian datang malaikat Jibril dan malaikat penjaga Bukit Taif yang menawarkan Bukit Taif ditenggelamkan kepada mereka. Kalau kita dalam posisi Rasulullah, seandainya kita berada di situ, kira-kira dapat backingan kayak gitu, ditanya, ya Muhammad, apakah perlu ditenggelamkan Bukit Taif ini kepada mereka? Kira-kira kita jawab gimana Bapak Ibu? Ya kita nggak usah tanya-tanya lagi, ya tenggelamkan kan gitu ya. Tapi Rasulullah enggak, jangan. Kalian lakukan itu, karena kalau kalian lakukan itu, siapa yang kelak nanti mendapatkan dakwahku di masa yang akan datang. Kemudian Rasul mengangkat tangan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku karena mereka tidak tahu. Jadi coba lihat, dan Rasulullah itu Masya Allah membalas keburukan itu dengan tidak membalasnya kecuali dengan memaafkan. Makanya termasuk kalau kita hari ini ingin mempraktekkan, ada seorang sahabat itu disebut sebagai min ahlil jannah. Kenapa? Karena ternyata di dalam kondisinya sebelum tidur dia muhasabah. Oh, kalau satu hari ini saya pernah berbuat salah sama orang, maka dia akan meniatkan esok hari akan menghampiri orang itu dan minta maaf. Tapi kalau kemudian ada orang yang berbuat salah kepada dia, dia sudah memaafkan orang itu walaupun orang itu belum minta maaf kepada dia. Ini akhlakul karimah Bapak Ibu. Akhlakul karimah adalah membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Bahkan dia tidak sibuk membalas keburukan kecuali kemudian memaafkan dan mendoakan. Dan yang terakhir adalah bil mu'minina ra'ufur rahim. Amat belas kasihan, lemah lembut kepada lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Inilah yang kita sebut dengan loving kindness, kebaikan cinta. Cinta. Ini adalah akhlak Nabi yang masuk di dalam kategori akhlakul azimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung, yang luhur. Apa ukurannya daripada akhlakul azimah, cinta ini? Yaitu adalah ketika dia, kan ciri orang mencintai itu apa Bapak Ibu? Dia ingin yang dicintainya itu mendapatkan lebih baik daripada dirinya. Bahkan kalau bisa, dia akan memberikan yang terbaik untuk yang ia cintai. Betul apa enggak? Maka akhlakul azimah parameternya adalah membalas kebaikan, bukan cuma sekedar dengan kebaikan yang sama. Bukan dengan yang lebih baik, tapi memberikan balasan yang paling baik, Bapak Ibu. Termasuk apa? Kalau ada orang berbuat keburukan kepada dia, dia membalas dengan kebaikan. Rasulullah pernah satu waktu itu, kalau keluar rumah, dilempari kotoran, dilempari pasir. Sampai di Ka'bah, Rasulullah sujud, kemudian datang anaknya Fatimah, radhiyallahu anha itu bersihin pasir di atas punggung ayahnya lagi sholat. Selesai sholat dengan terisak-isak, wahai ayah, kenapa engkau enggak bahasanya mintakan kepada Allah perlindungan dari keadaan itu. Walaupun ada orang yang melakukan lebih ekstrim lagi. Di antaranya tadi Abu Jahal. Abu Jahal itu pernah satu saat pengen mencari Rasul, kemudian didapati Rasulullah lagi sholat, maka beliau angkat kakinya, pengen menginjak leher Rasulullah. Tapi kemudian beliau apa? Mundur. Ketika ditanya sama pemuka kaum lain, kenapa engkau mundur? Maka didapati, aku melihat antara jarakku dengan leher Rasulullah itu terbuka daripada jurang api yang begitu besar menyala. Dan kemudian kata Rasul, andaikan Abu Jahal melanjutkan menginjak leher Rasul, maka saat itu juga beliau akan langsung dihampiri oleh para malaikat-malaikat yang membawa daripada keburukan kepada dia.
Dan ini Masya Allah, perlindungan Allah kepada Rasulnya. Makanya Rasulullah begitu dijahatin, nggak sibuk balas jahat. Malah apa? Begitu satu waktu yang biasa melempar kotoran, melempar debu itu, didapati nggak ada. Oh ternyata apa? Rasulullah minta kepada keluarganya untuk menyiapkan makanan. Dijenguk karena sakit ya. Dan ternyata apa? Orang itu kemudian begitu lihat Rasulullah datang malah menjenguk, maka beliau pun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Inilah akhlak-akhlak Nabi Bapak Ibu. Makanya umat Islam itu bukan umat teroris. Umat Islam itu umat yang cinta damai, yang penuh dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, sebagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi-Nya yang mulia. Dia memiliki akhlakul hasanah, memiliki akhlakul karimah, bahkan dia memantulkan akhlakul azimah. Maka insya Allah kalau akhlak-akhlak ini bisa kita refleksikan dalam empati kita kepada sekeliling kita, peduli kita kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita, bahkan kita berlemah lembut dengan penuh cinta kepada saudara mukmin kita, maka insya Allah inilah yang memantaskan kita kelak mudah-mudahan menjadi bagian dari umatnya, followernya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya Bapak Ibu, dan semoga Allah izinkan kita untuk bisa terus mengikuti Nabi, dan insya Allah kita tidak hanya berhenti mengingat Nabi pada bulan Rabiul Awal saja, tapi bagaimana kita juga menghidupkan di bulan-bulan lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan karena waktu sudah lewat dari waktu syuruk, mungkin masih ada beberapa menit sebelum masuk waktu duha. Apabila ada yang bertanya atau dirasa cukup? Baik, kalau tidak ada, maka insya Allah kita cukupkan dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wal afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.